Assalamualaikum, salam Pancasila. Waalaikumsalam, salam Pancasila. Ya, untuk juri kedua kita ada Pak Rudi Aryono. Ya, ini Terima kasih. YouTuber kita. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terakhir, juri kita yang paling cantik, Bu Eno. Selamat pagi, Bu Eno. Selamat pagi, Merdeka. Merdeka. Ya, kita sudah berkenalan dengan para finalis dan juga dengan para juri. Selanjutnya, jika semua sudah siap, kita bisa langsung menuju ke babak yang pertama. Apakah para finalis dan Bapak Ibu juri sudah siap? Siap. Siap. Oke, kita memasuki babak yang pertama. Saya akan membacakan peraturannya. Harap diperhatikan baik-baik untuk para finalis. Babak ini merupakan babak jawaban singkat. Setiap finalis akan mendapatkan 2 pertanyaan dari masing-masing juri, sehingga tiap finalis harus menjawab 6 pertanyaan. Skor menjawab benar adalah 10 dan jika salah tidak ada pengurangan nilai. Jadi masing-masing finalis bisa mendapatkan skor maksimal 60. Oke, untuk para finalis apa sudah jelas dengan peraturannya? Jelas. Baiklah, untuk babak pertama, pertanyaan pertama dari juri pertama akan saya serahkan kepada Pak Huda. Silakan Pak Huda. Ya, pertanyaan pertama saya tujukan kepada peserta nomor 2 atas nama Reni Anggraini. Berkaitan dengan pengetahuan umum Kabupaten Temanggung. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai macam khas makanan atau kudapan unik. Salah satu makanan tersebut terbuat dari singkong, serta kelapa yang telah diparut dan ditaburi di atasnya bersama dengan gula Jawa atau gula aren. Proses pembuatan makanan khas Temanggung ini ialah dengan cara dikukus dan gula Jawanya akan meleleh seperti saus karamel. Kue ini biasanya dibungkus dengan menggunakan daun pisang, tapi di era sekarang dibungkus dengan mika plastik. Ketika melahap kuliner ini, kita akan merasa cepat kenyang karena bahan utamanya singkong. Nama makanan ini sangat unik, bahkan menjijikkan, tetapi nikmatnya luar biasa. Apa nama makanan tersebut? Dasporo. Jawaban betul, nilai 10. Selanjutnya, untuk peserta nomor 3 atas nama Christina. Tolong simak baik-baik pertanyaan saya. Makanan khas Temanggung ini juga berbahan dasar singkong. Jika dilihat sekilas, bentuk yang dimiliki sedikit mirip dengan perkedel atau kroket. Namun, untuk sajian khas Temanggung ini terbuat dari singkong yang telah ditumbuk halus, kemudian dicampur dengan kacang kedelai serta tepung. Menu jajanan ini bisa dibilang camilan favorit para wisatawan yang datang ke Temanggung. Apa nama makanan tersebut? Lintu. Jawaban betul, nilai 10. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, terima kasih Pak Huda. Pertanyaan yang pertama untuk para finalis. Selanjutnya untuk juri kedua, Pak Rudi, silakan. Ya, terima kasih. Pertanyaan dari saya nanti sekitar tentang proklamasi. Jadi di sini kalian akan saya berikan soal perumusan naskah teks proklamasi untuk soal pertama ini berawal dari bersatunya tokoh golongan muda dan tokoh golongan tua bertekad bulat untuk kedaulatan bangsa. Coba sekarang untuk 2 finalis, kalian boleh memilih 3 warna ini, salah satunya. Untuk Reni, mau memilih warna apa? Pink. Pink. Pertanyaan untuk yang pink itu nomor 2 ya. Untuk Reni, pertanyaannya, pada teks proklamasi, dalam perumusan teks proklamasi, siapakah pemberi ide kalimat paragraf pertama, yakni kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Siapa pemberi paragraf pertama itu? Insinyur Soekarno.
Ya, untuk Reni jawaban salah, skor 0. Sekarang ke finalis yang ketiga. Coba pilih warna salah satu dulu. Biru, Pak. Ya, biru. Jawabannya tadi, maaf ya, untuk finalis 2 itu Ahmad Subarjo, paragraf pertama. Nomor biru, nomor 3 ya. Soalnya, dengarkan baik-baik, pemberi ide kalimat teks proklamasi pada bait kedua atau paragraf kedua, hal-hal tentang pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Itu ide dari siapa? Tokoh siapa? Insinyur Soekarno. Untuk jawaban finalis ketiga, jawabannya salah, skor 0. Yang benar adalah Muhammad Hatta. Ya, saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih Pak Rudi. Mungkin agak susah ya menjawabnya ya. Oke, lanjut ke juri ketiga, Bu Eno, silakan untuk pertanyaannya. Oke, selamat pagi para finalis. Di sini Ibu akan memberikan pertanyaan. Jadi di sini ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nanti kalian menyebutkan pasal berapa, gitu ya? Baik, untuk finalis yang pertama, yaitu nomor 2, Mbak Reni Anggraini. Pertanyaannya, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pertanyaan tersebut merupakan bunyi dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, pasal 35. Jawaban salah. Jawaban yang benar adalah pasal 36. Skor 0. Pertanyaan kedua untuk finalis ketiga, Mbak Kristina Dwi Sulistiawati. Bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Pertanyaan tersebut merupakan bunyi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 35. Jawaban benar nilai 10. Iya, luar biasa ini ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari masing-masing juri. Untuk yang pertama ini, Bapak Husnul Huda, kami persilahkan. Mohon maaf Bapak, mic-nya belum di-unmute. Oke, ya mohon maaf. Pertanyaan kedua, pengetahuan umum. Ini saya sampaikan kepada nomor 2 atas nama Reni Anggraini. Tolong simak baik-baik pernyataan saya. Di Temanggung banyak terdapat bentuk kesenian. Salah satunya adalah kesenian ini, yang konon kesenian ini merupakan representasi dari olahraga. Kesenian ini berarti mengajak masyarakat untuk gemar berolahraga, menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Bahkan juga diselipkan persatuan dan kesatuan. Cukup masuk akal memang, karena kesenian ini berbeda dari yang lainnya. Gerakan cepat dan energik, namun meskipun demikian, tetap ada tatanan tarian yang harus diikuti dan harus seragam antara pemain satu dengan pemain lainnya. Apa nama kesenian tersebut? Kuda lumping. Jawaban salah. Jawaban yang tepat adalah Kubro Siswo. Selanjutnya, pertanyaan pengetahuan umum saya sampaikan kepada Kristina. Tolong simak baik-baik. Di dalam tarian kuda lumping, terdapat 3 fragmen. 3 tahap, 3 fragmen. Salah satunya adalah fragmen di mana tarian ini biasanya ditarikan oleh para pria saja,
dan terdiri dari 4 atau 6 orang, bahkan bisa lebih. Beberapa penari muda menunggang kuda ayaman bambu dan menari mengikuti alunan musik. Pada bagian inilah para penari dapat mengalami kesurupan atau kerasukan roh halus. Para penonton pun tidak luput dari fenomena kerasukan ini. Banyak warga sekitar menyaksikan pagelaran menjadi kesurupan dan ikut menari bersama para penari. Untuk memulihkan kesadaran para penari dan penonton yang kerasukan, maka muncullah datuk yang bisa mengembalikan kesadarannya. Memberikan penawaran agar para penari maupun penonton kembali pulih. Fragmen ini dikenal dengan nama tari apa? Dalam Kuda Lumping, fragmen ini dikenal dengan tari apa? Prajuritan. Apa? Prajuritan. Prajuritan. Jawaban salah. Yang betul adalah tari Buto Lawas. Ini fragmen pertama, dikenal dengan istilah tari Buto Lawas. Ada 3 fragmennya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Huda. Ya. Oke, lanjut ke juri kedua, pertanyaan kedua. Ya, untuk soal kedua babak pertama ya. Berkaitan dengan pembentukan badan-badan negara pasca Indonesia Merdeka. Untuk finalis kedua, Reni ya, coba pilih salah satu lagi. Pilih 3 soal salah satunya ya. Kuning. Reni, kuning. Kuning. Nomor 1 ya. Dengarkan baik-baik. Pada sidang PPKI yang kedua menghasilkan pembagian wilayah Indonesia dan pembentukan Departemen Negara. Pada pertanyaannya, pada tanggal berapa pelaksanaan sidang PPKI yang kedua itu? Sembilan Agustus 1945. Ya, jawaban benar, skor 10. Untuk finalis yang ketiga, Christina, pilih salah satu dari warna ini. Biru, Pak. Biru. Biru nomor 3 ya. Dengarkan baik-baik pernyataan ini. Pada agenda sidang PPK yang kedua, setelah pembentukan provinsi, dilanjutkan dengan pembentukan Departemen Negara. Salah satunya ada Menteri Pengajaran. Pertanyaannya untuk Christina, siapakah yang terpilih menjadi Menteri Pengajaran saat itu? Menteri Pengajaran pertama ya. Dewantara. Ya, untuk jawaban finalis ketiga benar, skor 10. Sudah? Oke, hebat semua ya. Oke, kita lanjut ke juri ketiga. Bu Eno, kami persilahkan. Oke, untuk soal kedua di babak pertama ini berkaitan dengan lembaga negara gitu ya. Jadi kalian, Ibu sajikan sebuah pernyataan, nanti kalian menjawab lembaga negara mana yang berperan dalam yang sudah Ibu sebutkan tadi gitu ya. Untuk pertanyaan pertama, finalis kedua, Mbak Reni Anggraini. Lembaga ini berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Sebutkan nama lembaga tersebut. Mahkamah Agung. Jawaban benar nilai 10. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk finalis nomor 3, Mbak Christina Dwi. Lembaga ini bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Sebutkan nama lembaga yang dimaksud.
Komisi Yudisial. Benar, jawaban benar, nilai 10. Ya, hebat-hebat semua ini jawabannya. Ya, kita ini sudah selesai ya babak pertama ya. Kita lihat untuk skornya apa sudah bisa ditampilkan untuk babak pertama. Ya, sambil menunggu saya ucapkan selamat sudah melewati babak pertama, rintangan yang pertama ini. Pertanyaannya dari berbagai macam aspek ya. Ada yang budaya, kebangsaan, sejarah, kewarganegaraan. Dan sebagian besar tadi dijawab dengan tepat gitu. Jadi memang tepat untuk finalis hari ini. Oke, untuk skornya ini sudah muncul ya, skornya untuk babak pertama. Bisa dilihat untuk Mbak Reni, finalis kedua mendapatkan skor 30. Dan untuk finalis ketiga, yaitu Mbak Kristina, mendapatkan skor 40. Ya, selamat untuk keduanya. Oke, ini akhir babak pertama. Kita akan mulai untuk babak kedua. Saya akan membacakan peraturan babak kedua. Oke, untuk babak kedua ini, finalis akan mendengarkan clue yang akan disampaikan oleh para juri. Akan ada 3 clue yang disampaikan. Jika peserta atau finalis bisa menjawab pada clue pertama, maka mendapatkan skor 100. Apabila menjawab pada clue kedua, mendapatkan skor 80. Dan jika menjawab pada clue ketiga, mendapatkan skor 60. Untuk finalis yang pada clue pertama gagal menjawab atau salah menjawab, bisa menjawab kembali di clue berikutnya. Babak ini merupakan babak rebutan, jadi apabila mengetahui jawabannya, silakan angkat tangan. Paham untuk peraturannya bagi para finalis? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, oke, kalau sudah paham, bisa kita langsung mulai dari juri pertama kita. Silakan, Pak Huda. Mohon maaf, mic-nya Pak Huda. Oke, terima kasih. Tolong diperhatikan soal saya baik-baik ini. Terima kasih, Bu Wahyu. Untuk Reni, Anggraini, dan Kristina, tolong diperhatikan soalnya baik-baik. Beliau adalah seorang pejuang Indonesia yang lahir di bumi Paraan, Temanggung pada tanggal 16 Mei 1908. Beliau pernah menjadi Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Dalam Negeri. Siapakah nama beliau? Yang bisa menjawab angkat tangan. Oke. Saya lanjut clue yang kedua dengan nilai 80. Beliau berjasa dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia melalui perjuangan diplomasi. Dan beliau berhasil menyusun 2 buku dengan judul Diplomasi, Ujung Tombak Perjuangan RI, dan buku dengan judul Bunga Rampai dari Sejarah. Siapakah nama beliau? Ya, Kristina, silakan mic-nya dibuka. Muhammad Rum. Jawaban betul, nilai 80. Ya, Muhammad Rum adalah orang yang berjasa di diplomasi, dikenal sebagai diplomasi Rum Royen. Ya.
Itu Bu Wahyu. Ya, terima kasih Pak Huda. Ya. Selanjutnya pertanyaan kedua dari juri kedua, Pak Rudi. Monggo. Ya, untuk babak kedua ini, Pak Rudi akan memberikan pertanyaan, yakni tentang tokoh anak muda yang berpengaruh di zaman kemerdekaan. Clue yang pertama, pernyataan yang pertama didengarkan. Ia adalah sosok yang pemberani, seorang pejuang kemerdekaan yang lahir di Blitar, Jawa Timur. Ada yang mau menjawab? Clue yang kedua, beliau termasuk dalam kelompok golongan muda yang berperan dalam pengamanan Soekarno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Ada yang mau menjawab? Reni, Kristina? Golongan muda yang membawa Pak Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Saya lanjut ya. Clue yang terakhir, ketiga. Beliau yang memberi gagasan agar teks proklamasi yang disusunnya ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Ya, Kristina. Soekarni. Ya, Kristina final ketiga benar, skor 60. Ya, hebat untuk Mbak Kristina. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari juri ketiga, Bu Eno, silakan. Untuk pertanyaan di babak kedua ini berhubungan dengan peristiwa yang terjadi di Indonesia, ya. Clue yang pertama, nilai 100. Peristiwa ini adalah peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Oke. Kita lanjut ke clue yang kedua. Skor 80. Peristiwa ini merupakan upaya yang dilakukan masyarakat di suatu daerah untuk mencegah tentara sekutu dan Nika menduduki wilayahnya. Silahkan Mbak Kristina. Bandung Lautan Api. Jawaban benar nilai 80. Ya, untuk babak rebutan ini semuanya dijawab oleh Mbak Kristina ya, peserta finalis ketiga kita. Oke, untuk skornya bisa ditampilkan. Oke, sambil menunggu skor, kita lanjut dulu ya untuk babak ketiga. Ya. Untuk babak ketiga, saya bacakan peraturannya lagi. Masing-masing finalis akan memilih topik yang telah ditentukan oleh juri secara acak.
Nah, untuk para finalis harus memberikan paparan atau penjelasan atau argumen terhadap topik tersebut. Waktu yang digunakan untuk para finalis adalah maksimal 2 menit. Setelah 2 menit, jika belum selesai, maka akan saya cut. Ya. Untuk setiap finalis akan dinilai oleh semua juri, dan maksimal skor tiap juri adalah 50. Jadi tiap finalis dapat memperoleh maksimal skor 150. Oke, sampai di sini apakah sudah paham untuk para finalis? Paham. Oke, di sini saya punya 4 amplop. Ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Kita mulai dari peserta kedua, finalis kedua, Mbak Reni, mau memilih amplop nomor berapa? 1. 1. Oke, amplop 1. Ini ya. Oke, saya bacakan topiknya, yaitu pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Silakan berikan argumen atau pendapat atau paparan berdasarkan Mbak Reni. Ya, waktunya 2 menit. Kita mulai dari sekarang. Pelaksanaan vaksinasi Indonesia dilakukan sangat gencar di Indonesia. Ada vaksin AstraZeneca, vaksin Sinovac, vaksin dan lainnya. Sudah banyak siswa yang mengikuti acara kegiatan vaksin ini. Kegiatan vaksin bisa dilakukan di umum atau di kegiatan vaksin berguna untuk mencegah virus yang sedang marak terjadi di Indonesia ini, yaitu virus corona. Ya, sudah cukup, Mbak Reni? Masih ada waktu? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Jawaban yang cukup luar biasa ya. Silakan para juri untuk menilai dulu untuk jawaban dari Mbak Reni. Oke, selanjutnya untuk Mbak Christina, finalis ketiga kita, saya masih punya 3 amplop, yaitu nomor 2, 3, dan 4. Mbak Christina mau memilih amplop nomor berapa? 3. Nih ya. Saya bacakan topiknya. Jiwa nasionalisme generasi muda. Ya, silakan paparkan pendapat dan argumen Mbak Christina terhadap topik tersebut. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Jiwa nasionalisme untuk pemuda Indonesia. Banyak pemuda sebagai komponen bangsa yang sangat penting untuk kemajuan sebuah bangsa, baik fisik maupun semangatnya. Keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan kelangsungan dan kejayaan bangsa. Dalam proses pembentukan jati diri, seringkali mereka menerima berbagai pengaruh
dari berbagai bentuk budaya dan informasi. Terima kasih. Masih ada waktu 1 menit, mungkin mau dielaborasi lagi. Sudah cukup, Mbak Kristina, untuk jawabannya? Sudah. Sudah. Baik, sudah cukup ya jawaban dari Mbak Kristina. Terima kasih atas jawabannya. Ya, ini babak ketiga, yaitu babak yang terakhir ya. Sudah dijawab oleh Mbak Reni dan Mbak Kristina, finalis kita, untuk topik yang sudah disediakan oleh para juri. Oke, sebelum kita beralih ke pembawa acara, boleh diberikan kesan-kesannya untuk para finalis. Sebelumnya saya ucapkan selamat, sudah melampaui semua babak ya, babak pertama, kedua, dan ketiga. Nah, setelah melalui ketiga babak ini, bagaimana perasaannya? Boleh untuk Mbak Reni dulu? Ya, tentunya senang bisa masuk final LCC Kata Sakti ini dan merasa nervous. Nervous ya, ya itu wajar sekali. Ini sudah di babak grand final. Oke, untuk Mbak Kristina, gimana perasaannya Mbak? Menjadi lebih percaya diri dan dapat menambah pengetahuan dari lomba ini. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Memang banyak tadi ya materi-materi pengetahuan-pengetahuan baru yang disampaikan oleh para juri melalui pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan-pernyataan mereka, ya, bisa menambah pengetahuan kita tentang kebangsaan, tentang kemerdekaan, nasionalisme, bahkan tentang daerah, yaitu daerah kita Kabupaten Temanggung. Oke, mungkin ada pesan-pesan dari para juri, mungkin boleh diwakilkan. Monggo, Pak Rudi, nggih, monggo. Ya, terima kasih. Untuk kesemuanya ya, untuk para finalis, tentunya juga kepada Safira yang kondisinya sekarang tidak bisa ikut finalnya. Semoga cepat sembuh. Dan saya berpesan kepada kalian dan tentunya juga siswa-siswi keseluruhan Semanca. Kalau kalian yakin atau percaya adanya pelangi pasca hujan atau setelah hujan ya, tentunya kalian harus yakin pula adanya suatu kebahagiaan setelah perjuangan. Semangat merdeka. Semangat merdeka. Ada tambahan yang lain mungkin? Oh, nggih, monggo Pak Huda. Ya, terima kasih Bu Wahyu. Ini pada anak-anakku khususnya, pada Reni ataupun yang lain yang menyaksikan di streaming YouTube ini ya. Ini pengalaman baik untuk pembelajaran PJJ. Saya berharap nanti pada waktu pembelajaran PJJ selanjutnya kalian punya motivasi, punya kepercayaan diri ya untuk bisa seperti ini. Jadi ini adalah pembelajaran cukup baik dan alhamdulillah tadi kalian sudah banyak mendapatkan pengetahuan ya, pengetahuan macam-macam tentang perjuangan bangsa Indonesia. Itu aja, pokoknya tetap semangat, tetap sehat. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Huda. Ya, sebelum saya kembalikan ke pembawa acara, saya berterima kasih kepada para finalis yang sudah bekerja dengan baik hari ini. Kemudian juga terima kasih kepada para juri yang sudah luar biasa ini ya, hebat menyediakan pertanyaan yang luar biasa juga. Ya. Oke, oh ini ada terlihat ya untuk skor babak kedua itu untuk Mbak Reni, peserta kedua kita, skornya 0. Dan untuk peserta ketiga, finalis ketiga kita, Mbak Kristina mendapatkan skor 220. Nah, untuk skor akhir yang babak ketiga dan sekaligus skor akhir nanti akan disampaikan oleh pembawa acara.
Ya, demikian tugas saya sudah purna untuk memandu acara lomba hari ini. Saya mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam memandu acara, mungkin ada kesalahan kata ataupun sikap. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, selanjutnya saya kembalikan ke pembawa acara, Mbak Sofia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Warga Semanca tetap sehat dan semangat. Monggo Mbak Sofia. Terima kasih kepada Ibu Wahyu Puji Lestari yang telah membantu jalannya acara inti LCC ini. Selanjutnya saya akan membacakan pemenang final lomba cerdas cermat. Juara pertama dimenangkan oleh Christina Dwi dengan skor 360. Juara kedua dimenangkan oleh Reni Anggraini dengan skor 150. Selamat kepada para peserta juara, selamat kepada para juara yang telah memenangkan lomba LCC Gada Sakti ini. Demikian acara LCC Gada Sakti dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Tibalah di acara terakhir yaitu penutup. Terima kasih kepada kepala sekolah, guru dan karyawan SMA Negeri 1 Candiroto, penanggung jawab lomba cerdas cermat, serta teman-teman OSIS dan juga sponsor yang sudah ikut berpartisipasi dalam menyukseskan acara ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Saya Sofia Adila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.